Hai semua, perkenalkan nama saya Natasha Deblarsati dengan NIM 2147928935281 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi geometri bidang di bidang geodesi. Let's go. Akan aku mulai aplikasi geometri bidang di bidang geodesi. Oke, mungkin sebelumnya ada beberapa orang yang masih asing dengan kata geodesi. Apa sih itu geodesi? Jadi geodesi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pempresentasian bumi dan benda-benda langit lainnya. Jadi geodesi itu mempelajari tentang pengukuran, pemetaan, sama seperti itu. Jadi mungkin kalau kalian lihat di jalan ada orang yang mungkin bak bentuk kayak kamera gitu kan, itu geodesi, dan alatnya itu namanya theodolite atau total station. Oke, karena kita belajar tentang cara memproyeksikan bumi ke dalam bentuk peta, jadi kita juga mempelajari tentang presisi dan keakuratan untuk penentuan suatu posisi supaya kita bisa memetakannya dengan sesuai dengan apa yang realitanya ada. Oke, next. Lalu, apa sih aplikasi geometri bidang di bidang geodesi? Oke, karena kita mempelajari tentang pengukuran, jadi di geodesi itu kita mengukur jarak. Jarak itu bisa dibagi jadi jarak horizontal dan jarak miring. Pada saat ini kita mempelajari yang jarak miring. Kenapa? Karena di jarak miring ini kita menerapkan geometri bidang, yaitu bidang segitiga. Oke, karena jarak miring, jadi kita tuh menentukannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, dalam geodesi, saat melakukan pengukuran jarak miring, kita membutuhkan yang namanya jalon. Geodesi namanya jalon, atau lebih gampangnya tongkat. Nanti akan aku tampilin di sini. Jadi di lahan yang miring seperti ini, itu kita misalnya di titik A, titik B, kita pasang jalon di sini dan di sini. Setelah itu kita tuh tarik garis lurus dari sini sampai sini, horizontal, lurus seperti ini. Lalu kita hitung itu, nanti baru ketemu itu jarak miringnya. Untuk penentuan koordinat, karena geodesi itu erat kaitannya dengan penentuan posisi suatu objek. Nah, kita dalam menentukan posisi itu perlu menemukan yang namanya koordinat. Karena kalau kita tidak tahu koordinat dari objek tersebut, kita nggak tahu itu akan tepat sesuai dengan yang ada atau enggak. Jadi seperti itu. Oke, dalam penentuan koordinat ini juga melakukan geometri bidang segitiga juga, segitiga siku-siku. Karena dalam menentukan koordinat itu kita memerlukan adanya fungsi trigonometri. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, koordinat itu rumusnya kan x B sama dengan XA plus DAB sin alfa AB. Nah, kalau kita lihat di situ ada sudut kan, alfa AB. Kita bukan menggunakan sudut yang biasa kita pakai, bukan. Yang kita gunakan di sini adalah sudut azimut. Apa itu azimut? Azimut itu merupakan sudut horizontal searah jarum jam dari arah utara. Jadi kita membidik di arah utara, lalu mulai dari arah utara kita arahkan searah jarum jam menuju titik B. Jadi seperti itu. Di situ tertera XB sama dengan XA plus DAB sin alfa AB. Mengapa sih kita menggunakan sin? Mengapa enggak cos?
dan berlaku sebaliknya. Kenapa yang di bawah itu cos, kenapa bukan sin? Jadi kenapa sin, kenapa nggak cos di bagian x nya? Karena kita ingat lagi sin alfa itu rumusnya depan miring. Depan di sini kita menggunakan garis lurus XA sampai garis lurus XB, itu kita sebagai depan, dan miring kita menggunakan DAB. Oleh karena itu, untuk menentukan kita mau XB kemana, ke kanan berapa langkah gitu. Oleh karena itu kita memerlukan yang adanya D, jadi kita pindah ruas akan menjadi DAB sin alfa AB. Oke, untuk daftar pustaka saya memakai dari ini, dan sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi sekian dari penjelasan aplikasi geometri bidang di bidang geodesi oleh saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.